Lalu bagaimana umatnya Nabi Muhammad? Disebut masyarakat jahiliyah. Apa itu masyarakat jahiliyah? Karakternya tidak bermoral. Contoh, kalau perempuan waktu itu bainea tidak ada gunanya. Perempuan zaman jahiliyah hanya dilahirkan untuk melahirkan, dan boleh dipakai taruhan judi. Misalnya, cantik sekali tetangga, istri tak jelek, tapi ini tetangga diajak botoro. Taruhan kina punna kubeta ko, ku pakai istrimu 2 malam, pakai istriku 2 malam. Itulah nasibnya perempuan zaman jahiliyah. Sehingga di zaman jahiliyah perempuan dianggap aib. Kalau ada perempuan melahirkan dan yang dilahirkan bayi perempuan langsung diambil dan dikubur hidup-hidup. Sehingga Umar bin Khattab pernah waktu masih jahiliyah, dia ambil anaknya yang masih orok, masih merah, dia ambil dari istrinya, dia kubur hidup-hidup anak perempuannya. Umar bin Khattab. Kemudian Joni kana ballo, tahu jadi ballo? Ballo AC, ballo tua. Bukan cuma diminum, dimandi itu khamar, dimandi. Namanya masyarakat jahiliyah. Ada lagi disebut perbudakan. Budak itu bukan pembantu, budak itu hak milik namanya. Terkenallah budak yang kemudian menjadi sahabat Nabi, Bilal bin Rabah, yang kemudian menjadi tukang azannya Nabi. Situasi di Mekah 4 Tuhan, Latta, Manat, Uzza, Hubal, 4 Tuhan waktu itu. Maka Muhammad waktu itu belum jadi Nabi, gelisah. Nah karena karaeng, ngapa ini kodong sekampungku, kenapa ini kodong keluargaku nama nyembah berhala, kenapa mereka menghina perempuan, kenapa mereka minum khamar. Nabi kemudian beruslah meninggalkan kota, pergi menyendiri. Naiklah beliau ke Gua Hira, kemudian di Gua Hira beliau kemudian berkhalwat menyendiri. Pada bulan itu bulan Ramadan, tapi belum ada perintah puasa, tapi sudah bulan Ramadan. Pada malam ke-17, malam pertama waktu Nabi 3 malam berturut-turut berkhalwat. Malam pertama belum ada sesuatu, malam kedua tidak ada kejadian istimewa. Kemudian di malam ketiga datanglah Jibril, malaikat penyampai wahyu, menghadap kepada Nabi, hadir di dalam Gua Hira. Napelu inabita. Apa bahasa Makas nyarnya napelu? Napelu dia peluk keras. Baru Jibril berkata, Muhammad ikra, baca kau Muhammad. Nah karena Nabi Muhammad SAW tena kuasa yang membaca, tidak ku tahu membaca, ditambah dipeluk lagi dikasih keras, ikra, baca. Saya tidak tahu membaca kau dong. Nabi lagi Jibril, nah peluk tambah keras sampai Nabi sesak napas. Coba lihat orang Pak kalau dipeluk sama orang besar, orang kecil seperti Das Atlatif dipeluk sama orang besar seperti Pak Bupati, tinggi besar, gamera, pelukan nak kecadi, tambah dipeluk tambah sesak napas, tambah dipeluk tambah sesak napas. Akhirnya Nabi diriwayatkan sampai hampir tidak bisa bernapas. Lalu Nabi mengucapkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dan seterusnya sampai ayat 5. Dilantiklah Nabi menjadi Nabi dan Rasul. Pulang ke rumah beliau, lalu Nabi menceritakan, wahai istriku sayang, saya didatangi oleh seorang laki-laki tinggi besar, gagah, putih bersih. Dia peluk saya sampai saya sesak napas. Disuruhnya saya membaca. Ingat, Nabi tidak tahu membaca tidak berarti dongo. Nabi tidak tahu membaca tidak berarti goblok. Nabi tidak tahu membaca tapi beliau cerdas. Lihat nenek tak dulu, nenek-nenek tak diolok. Tenang ngaseng itu bahasa Indonesia, tidak tahu membaca tapi dagang jago.
Kakek-kakek dulu yang hidup di tahun 50-an, yang hidup di tahun 40-an, banyak kakek kita tidak tahu membaca tapi jago bertani, jago berdagang. Berarti mereka tidak bodoh tapi cuma tidak tahu membaca. Nabi tidak tahu membaca tidak berarti goblok, tapi kenapa Allah takdirkan Nabi tidak tahu membaca? Untuk apa? Supaya tidak ada fitnah bahwa Quran itu tulisannya Muhammad, bahwa Quran itu karyanya Muhammad. Karena kalau Nabi tahu membaca, Nabi tahu menulis, maka orang-orang kafir akan berkata, itu Quran bikinannya Ji Muhammad. Buktinya Nabi tidak tahu membaca, Nabi tidak tahu menulis, tidak mungkin Quran bikinannya. Pulang Nabi kepada Khadijah, diceritakan. Lalu Khadijah mendatangi pamannya, namanya Waraqah bin Naufal, pendeta buta tunanetra. Pamanku, baru saja semalam suamiku didatangi makhluk tinggi besar, lalu dipeluknya disuruh membaca Iqra. Lalu Waraqah bin Naufal berkata, pendeta ini, bawa kak pergi di suamimu. Sampailah pendeta kepada Nabi dan beliau berkata, ya Muhammad, sesungguhnya yang mendatangi ibu tadi malam adalah makhluk yang sama, malaikat yang sama mendatangi Isa alaihi salam. Sesungguhnya ya Muhammad, engkau adalah penghulu para nabi, engkau adalah nabi terakhir. Maka alhamdulillah, sejak itu Nabi dilantik dan diresmikan menjadi Nabi, Rasul yang terakhir. Kejadian inilah yang kita sebut Nabi menerima wahyu pada malam itu. Itulah nuzulul Quran yang kita peringati malam ini. Apa hikmahnya? Satu, ayat pertama Allah turunkan bukan perintah puasa. Ayat pertama Allah turunkan bukan perintah sholat. Ayat pertama Allah turunkan bukan perintah haji. Tapi apa? Iqra, baca. Berarti ayat ini sangat mengharuskan kepada masyarakat kita, terutamanya yang hadir di tempat ini. Katengah sento malam biritku, belajar tokoh masyarakat Goa, tokoh suku Makassar yang terkenal, bukan karena dia gagah, bukan karena dia bangsawan, tapi karena dia punya ilmu. Dan itulah Syekh Yusuf yang kita kenal seluruh dunia di Cape Town, Afrika Selatan. Bukan karena dia Gambara, bukan juga karena dia Karaing Lompoa, tapi karena dia ilmunya. Maka adik-adikku sekalian, warga masyarakat Goa, yuk belajar Kibus, belajar. Harus ada yang lanjutkan perjuangannya, belajar ilmu pertanian, melanjutkan perjuangannya Bapak Syahrul Yassin Limpo sebagai Menteri Pertanian. Harus ada yang belajar Al-Quran, belajar tafsir, belajar hadis, agar ada bibit-bibit penerusnya Syekh Yusuf. Jangkit menjadi umat yang dimanjakan dengan materi, uangnya orang tua tak banyak, pangkat jabatannya orang tua tak bagus, kekayaan orang tua kita baik, sehingga kita tidak mau menuntut ilmu. Lihat orang-orang yang kaya dulu, lihat orang-orang bangsawan dulu, yang punya tanya banyak, tapi anak-anaknya tidak mau sekolah, anak-anaknya tidak mau kuliah. Akhirnya apa? Jual tanah, jual tanah, jual tanah. Habis, akhirnya sekarang menjadi rakyat biasa yang miskin, meskipun ada gelar karaengnya tidak dihormati orang. Dengan ilmu kau bisa dapat fulus, tapi dengan fulus belum tentu kau dapat ilmu.